Jujur terdampak banget sih buat aku yang awalnya tuh anak organisasi banget, yang aktif banget, tapi mesti terkendala sama pandemi yang mengharuskan kita di rumah aja gitu kan. Ya capek sih menurutku, kayak psikisnya capek, fisiknya capek, kayak padahal kita di rumah aja, tapi tuh kayak nggak ada waktu buat istirahat yang bener-bener istirahat gitu loh. Jadi kayak beban banget sih. Kalau aku presen presentasiin, presentasiin itu sekitar 60% lebih ke mental, kalau 40% itu lebih ke fisik. Soalnya 60%-nya ini gimana ya, eee, kayak bikin kita tuh lebih capek banget menghadapi sesuatu, kayak mikir dikit capek, buat ngapa-ngapain, eee, entar ada ini lebih capek. Soalnya, eee, ya kita udah stuck di sini-sini aja, kayak nggak bisa nemu dunia luar yang kayak biasanya kita lakuin, kita lihat di pas lagi nggak pandemi gini gitu loh. Nah kalau fisiknya ini ya, mungkin karena banyak tugas ya, full banget, online Zoom, terus Zoom meeting gitu kan. Kita tuh, eee, bener-bener bertatap muka lewat virtual. Kita tuh, cuma duduk, lihat laptop gitu-gitu, itu bikin capek banget di badan. Nah terus belum ditambah sama tugas, udah seharian meeting, masih nugas, nugasnya yang seabrek banyak banget. Terus, jadinya bikin kita tuh, apa ya, ya capek, mau istirahat gak bisa karena harus begadang ngerjain tugas, besok paginya udah kuliah lagi. Kalau overthinking tuh pasti sih. Tiap-tiap orang, apalagi aku yang gampang banget overthinking, apalagi kalau udah malam sendirian di kamar, lampu lagi padam gitu kan, itu overthinking parah sih, apalagi pas masa pandemi gini. Soalnya kita tuh aku ya jujur, kayak lebih gimana ya, mikir, "Kok aku cuma gini-gini doang ya, teman-temanku kok kok bisa, sedangkan aku cuma gini-gini." Padahal aku tuh udah ngelakuin yang lebih gitu loh, padahal tapi ya sudah stuck di sini aja gitu loh. Jadi kayak overthinking, kok nanti kalau aku nggak bagus IP-nya gimana ya, kalau aku nggak nambah bagus gimana. Jadi kayak overthinking banget, capek banget, terus apa ya, eee, tugasnya tuh bikin overthinking kayak, duh capek, depresi apalagi. Soalnya, eee, kalau depresi itu lebih kayak, aduh males nih, kan jujur nih aku udah masuk semester tua kan. Jadi kayak semester tua ini makin berat banget, kayak udah harus mikir skripsi lah, udah harus mikir, masih tetap tugas, harus ada kuliah, jadi kayak terbagi banget pikirannya, jadi nggak bisa fokus ke skripsi. Nah itu bikin capek banget sampai kayak, "Aduh nggak mau kuliah ah, capek, pengen udahan aja," gitu. Kalau aku paling berat itu udah diem di kamar, nggak ngapa-ngapain, orang orang ngajak ngobrol, ya terus cuekin aja. Orang dia nggak butuh-butuh aku nggak butuh banget dia, tapi dia butuh aku, ya udah sih, kan dia masih bisa cari yang lain. Aku kayak mikirnya kayak lebih cuek sama keadaan, males makan sampai pernah, terus seharian nggak mandi di kamar doang, kayak, ah, capek banget mau ngapa-ngapain, kayak ya itu depresinya aku sih. Eee Kalau dari dokter enggak ya, karena aku nggak sampai periksa ke sana, soalnya ya menurutku ini tuh udah depresinya aku. Sedangkan dulu tuh aku tuh orangnya, jujur aktif banget di organisasi, jadi kayak, "Duh ini kayak bukan aku," jadi kayak aku ngerasa kayak depresi gitu loh. Terus, orang tuaku juga bilang kalau, "Kok di kamar doang, kok nggak sosialisasi di luar kamar, di luar rumah, cuma diem aja." Jadi kayak menurutku ya udah nih, menurutku depresi aja, mendiagnosis diriku sendiri.
Sebenarnya kalau menurutku ya, kalau orang depresi tuh nggak nggak segampang bilang pas capek, pas lelah secara mental, lalu dia bilang depresi. Karena seperti yang aku bilang, depresi itu jasanya banyak banget. Dan bahkan orang-orang psikologi, mahasiswa psikologi pun nggak boleh mengatakan ketika ada orang yang kelelahan secara mental, murung terus, menangis terus, itu kita nggak boleh bilang depresi. Karena yang boleh menegakkan diagnosis itu adalah psikolog ataupun psikiater, jadi orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kalau misal tentang kelelahan, mungkin kita bisa membedakan antara depresi dengan stres ya. Karena depresi nggak sama dengan stres. Atau bahkan secara lebih spesifik, kalau masalah dengan beban belajar atau kuliah, itu mungkin bisa masuk dengan burnout akademik. Jadi pikiran kita lelah, kayak burnout, kebakar semua kepikiran kita itu sama tugas-tugas kita. Misalnya burnout juga ada banyak, selain akademik juga burnout dalam bekerja juga ada. Jadi kelelahan bukan hanya fisik tapi kelelahan mental saat kerja, saat belajar. Secara gampangnya stres itu apa yang kita rasakan nggak enak tapi ringan. Kalau depresi udah rumit banget. Gejalanya udah mencampur kemana-mana. Bisa gejala gangguan tidur, gangguan makan, kemudian nggak ada energi sama sekali, rasa sakit yang nggak ada sebabnya. Kalau stres kan ya setiap orang yang hidup pasti pernah mengalami stres, dan stres itu nggak melulu hal yang negatif, karena ada stres yang membangun, ada stres yang disruptif. Karena setiap orang yang hidup pasti pernah mengalami stres, karena stres juga membuat kita beradaptasi dengan lingkungan. Kalau aku bilang secara pasti nggak boleh kita melakukan diagnosis terhadap diri sendiri atau self-diagnose, karena kalau kita menilai apa yang kita rasakan kemudian menegakkan suatu diagnosis gangguan mental gitu ya, sangat beresiko ada bias ketika kita melakukan penilaian. Jadi sama kayak kita baca fakta-fakta zodiak, misal aku zodiak Pisces, kemudian kamu adalah orang yang optimis gini. Terus kita berusaha untuk menyetujui hal-hal yang benar. Sama aja dengan depresi, bisa saja kita berusaha untuk menegakkan hal-hal yang sebenarnya nggak seberapa parah, tapi karena kita ingin mengarahkan itu ke depresi, itu bisa terjadi bias. Jadi harus ada orang yang ahli untuk menegakkan diagnosis itu. Tapi di satu sisi sih menurutku, kalau dengan adanya fenomena orang-orang yang menganggap sedikit-sedikit dia merasa depresi atau ada gangguan mental, ada positifnya ya. Berarti masyarakat sekarang tuh lebih aware dengan kesehatan mentalnya. Nggak sama kayak orang dulu. Orang dulu merasa kalau kita merasakan kesusahan, ya itu wajar, namanya juga hidup. Tapi sekarang kan kalau ada kesusahan, ya kita bisa minta bantuan ke profesional seperti psikiater dan psikolog. Apa ya, sebenarnya kita sadar dengan kesehatan mental kita tuh bagus banget, tapi jangan sampai kita kebablasan untuk menilai diri kita sendiri, karena dengan bagaimanapun kita harus meminta bantuan kepada profesional. Itu daripada kita menilai diri sendiri malah merugikan atau memperparah apa yang kita rasakan. Dan jangan malu untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Kalau nggak ke psikolog deh, melakukan konseling aja ke psikolog. Jangan malu, karena zaman sekarang nih orang-orang nggak menganggap orang yang ke psikolog itu orang gila kok. Bisa saja orang yang cuma stres dikit aja karena
pengen berkeluh kesah ya bisa ke psikolog untuk konseling. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu untuk ke psikolog kalau memang merasa butuh, dan jangan berusaha untuk melakukan self diagnose karena cukup resiko.